Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما نافعا واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشائخنا في الدين ولمن علمنا ولو حرفا ولمن تسبب في هذا الخير العظيم. اللهم ارزقهم أجورا جارية في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwatillah, barakallahu fikunna, jamaah majlis ta'lim qanitah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang qanitin dan qanitat, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini Allah mudahkan untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu tafsir Juz Amma, dan hari ini kita masuk surat At-Takatsur, surat yang nomor ke-102. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan perantara majlis ta'lim ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Monggo kita baca dulu bersama-sama surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Alhamdulillah. Surat At-Takatsur, yaitu surat yang nomor ke-102, dan menurut para ahli tafsir ini adalah surat Makkiyah yang turun pada periode Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan surat ini berisi 8 ayat yang pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kata-kata at-takatsur yang lebih cocok itu adalah berbanyak-banyakan, ake-akean, ya. Itu diterjemahkan bermegah-megahan. Yang lebih cocok itu apa? Banyak-banyakan.
Apa bahasa Indonesia kayak ibu? Akeh-akeh. Apa bahasa Indonesianya? Berbanyak-banyakan, Berlebih-lebihan, gitu ya. Kalau yang lebih cocok banyak-banyakan itu apa? Berbanyak-banyakan itu. Menumpuk-numpuk. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba mungkin ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah at-takatsur, berlomba-lomba dalam memperbanyak segala sesuatu yang akhirnya membuat lalai. Pokoknya segala sesuatu yang kita berlomba-lomba untuk banyak-banyakan, berbanyak-banyakan, dan ternyata hal itu membuat kita lalai, maka masuk di dalam makna alhaakumut takatsur. Sehingga kalau kita perinci, itu masuk di dalamnya adalah berlomba-lomba dalam memperbanyak harta, akeh-akehan duit. Kemudian juga berlomba untuk memperbanyak keluarga. Ya, keluarga yaitu berarti anak ya. Akeh-akehan anak. Karena dulu orang-orang Arab dulu itu senang punya anak banyak. Berbeda dengan sekarang di Indonesia, malah takut punya anak. Kalau orang Arab itu senang punya anak banyak. Karena semakin punya anak banyak berarti semakin apa? Semakin kuat, semakin kokoh, seperti itu. Kemudian juga termasuk berlomba-lomba dalam memperbanyak jabatan. Ya, jabatan ini, jabatan itu akhirnya membuatnya lalai, melalaikan daripada taat kepada Allah, melalaikan daripada mencari akhirat. Termasuk juga berlomba-lomba memperbanyak ilmu. Sekolah kono, sekolah kene, ngaji kono, ngaji kene, tapi ilmu ini gak ono manfaatnya. Sibuk memperbanyak, tapi justru membuatnya lalai. Dan seterusnya, pokoknya apa saja yang bisa masuk dalam kategori berlomba-lomba memperbanyak, kemudian berbangga-banggaan, akhirnya melalaikan. Lalu kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Di situ apa diartikan? Sampai kamu masuk kubur. Itu sebenarnya bahasa itu indah ibu-ibu. Kalau diterjemahkan secara tekstual ya, sampai kamu ziarah kubur. Jadi orang mati yang dikubur itu Allah memakai istilah ziarah kubur. Kalau orang mati yang dikubur itu dianggap ziarah kubur, berarti di kuburan tidak selamanya. Berarti orang mati nanti akan dikeluarkan dari kuburan, itu nanti hari kiamat. Dan ini adalah fakta, ini adalah realita, dan ini adalah kenyataan. Kita semua berlomba-lomba memperbanyak harta materi duniawi sampai lupa, tidak bisa sadar, wis mati baru sadar. Ya, dan sadar yang tidak ada gunanya lagi. Karena itu di antara hal yang perlu selalu kita ingat adalah eling mati. Orang kalau ingat mati, insya Allah jadi orang baik ibu-ibu. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kalau kita bicara mati, jangan melihat yang tua, jangan melihat yang sakit. Mati tidak ada hubungannya dengan usia tua, dan mati tidak ada hubungannya dengan sakit. Mati itu ada ajalnya. Kalau sudah sampai ajalnya, muda belia, sehat walafiat, mati. Beberapa hari yang lalu ada teman saya di pondok. Dulu zamannya mondok di Dalwah, Darul Lughah wa Da'wah di Bangil, di Raji. Itu teman satu kamar dengan saya. Tiba-tiba meninggal dunia, tidak sakit apapun. Kak loro apa-apa, sehat walafiat. Tiba-tiba dia sesak napas dan meninggal. Kemudian yang disalahkan itu jantungnya, karena jantung katanya, gitu ya. Dan kemarin juga
temannya ibu-ibu Yang disalahkan jantung. Marisa Haque, iya kan? Tidak sakit, tidak apa, tidur langsung berangkat. Itulah kematian ibu-ibu. Dan surat ini adalah termasuk surat yang mempunyai asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya. Di antara asbabun nuzul adalah orang-orang Yahudi membangga-banggakan tentang banyaknya kelompoknya, banyaknya pasukannya. Kami lebih banyak dari suku fulan, suku fulan lebih banyak dari suku fulan. Ya, sampai hal itu membuat mereka lalai, sampai mereka mati dalam keadaan tersesat karena sibuk berlomba-lomba, berbangga-banggaan, ya, banyak-banyakan orang. Kemudian juga yaitu suku Quraisy. Ada beberapa suku Quraisy yang mereka berbangga-banggaan, ya, kami mempunyai kedudukan yang lebih, kami adalah pemimpin dan seterusnya. Akhirnya sampai mereka mati dalam keadaan tersesat. Baik, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala disebutkan beberapa hadits yang berhubungan dengan ayat ini. Di antaranya riwayat Imam Ahmad. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhaakumut takatsur, telah membuat kamu bermegah-megahan. Lalu Nabi bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia berkata, hartaku, hartaku. Jadi manusia membanggakan hartanya. Lalu dikatakan oleh beliau, wa hallaka min malika illa ma aqata fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Tiadalah daripada hartamu kecuali 3. Hartamu itu ada 3. Yang pertama yang kamu makan, maka dia habis, ya, habis jadi kotoran. Yang kedua yang kamu pakai untuk beli baju, atau mungkin juga beli rumah, beli mobil dan yang lainnya, maka nanti akan rusak. Yang kedua, yang ketiga yang kamu sedekahkan, kamu keluarkan di jalan Allah, itulah harta yang benar-benar milikmu. Ya, jadi di sini ada 3 ya, yang dimakan habis, yang dibuat beli pakaian atau mobil atau rumah maka akan rusak. Yang ketiga yang disedekahkan, itulah yang kekal. Kemudian di dalam hadits yang lainnya riwayat Imam Muslim ada redaksi yang lebih lengkap, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'akala fa'afna, yang dimakan akan habis. Au labisa fa'abla, atau dipakai maka akan rusak. Au tasaddaqa faktana, atau disedekahkan maka itu yang benar-benar miliknya. Lalu ada yang keempat, wa ma siwa dzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Yang selain itu maka hartanya hilang dan ditinggalkan untuk manusia. Jadi kalau kita perinci ibu-ibu, harta itu ada 4. Ya, harta ada 4. Sambil saya nulis-nulis ya. Macam harta.
kuliner. Kuliner ya dimakan. Ya, itu ada 4 macam harta. Yang pertama untuk apa? Untuk makan ya, untuk kuliner. Boleh. Orang yang beli makanan menikmati itu orang pintar, ibu-ibu. Karena apa? Hartanya dinikmati. Boleh. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, yang penting tidak berlebih-lebihan. Itu orang pintar. Jadi ibu uangnya dibuat beli makanan dinikmati, berarti ibu apa? Pintar. Uangnya dinikmati. Yang kedua untuk pakaian, atau juga kalau kita perluas ya, untuk beli mobil, beli rumah dan seterusnya, maka hasilnya adalah rusak, nunggu waktunya. Ya, baju bertahan berapa lama, rumah, mobil, semuanya. Kemudian yang ketiga, sedekah. Dikeluarkan di jalan Allah. Inilah harta yang benar-benar milik kita yang kekal. Jadi uangnya ibu yang dipakai untuk keluar di jalan Allah itu tetap miliknya ibu, kekal sampai kiamat. Jadi kalau ibu nyumbang masjid, nyumbang pondok, bantu orang dan seterusnya, itu sebenarnya ibu bukan bantu, tapi apa? Nabung. Ibu nabung. Sehingga masjid itu nggak boleh membuat tulisan minta bantuan, nggak boleh. Yang benar itu adalah kami membantu Anda untuk nabung kepada Allah. Karena ini uang tidak masuk kantong kami. Ini uang kami pergunakan untuk kemaslahatan umat. Jadi justru kami bantu Anda untuk nabung kepada Allah, bukan Anda bantu kami, bukan. Itu orang cerdas, orang pinter. Bahkan itu nanti hartanya oleh Allah dikembangkan. Orang sedekahnya kecil, oleh Allah diterima dengan tangan kanannya, oleh Allah dikembangkan, nanti jadi seperti gunung, ya, berkembang. Kemudian yang keempat, mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf sekali lagi, ini orang paling bodoh ibu-ibu. Punya uang nggak dipakai, disimpan toh, iya kan? Oleh duit, oleh akeh, melbu brankas, plus. Oleh duit mana, oleh akeh, melbu brankas atau masuk di rekening sampai miliaran, atau mungkin beli emas 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, melbu brankas, diteleni sore, kerdin, dicor mana. Ya mohon maaf, ini orang paling bodoh sealam semesta. Kenapa? Lah kamu cari uang buat apa itu loh? Lah golek duit gaya apa awakmu iku? Nikmatono. Pinter nomor 1 pinter. Nomor 2 pinter. Nomor 3 paling pinter pol. Nomor 4 paling bodoh. Lah duit-duit gak dinikmati. Jadi miliknya siapa itu? Ahli waris. Yang capek kamu, yang payah kamu, kamu tidak menikmati dan kamu terkena hisab sing nanggung dosae awakmu. Jadi uang itu dipakai ibu-ibu. Karena uang itu kalau nggak dipakai, maka tidak ada bedanya dengan tisu. Beda apa enggak uang dengan tisu? Nah, ini kebetulan saya bawa uang, saya ambilkan yang warna merah. Iki karo iki padha apa gak? Bisa. Padha, Bu. Sama-sama dari padha. iya. Padha kertase. Sama-sama kertas.
Kalau nggak dipakai, ini sama foto kertasnya. Kalau dipakai baru beda. Ini baru bernilai 100.000, ini baru tisu. Jadi duit agak digawe percuma, ambek tisu kalau bedanya ngumpulno tisu. Atau emas lah, dia punya emas berkilo-kilo disimpan. Nggak ada bedanya dengan besi. Karena emas kalau nggak dipakai sama dengan besi, nggak ada apa nilainya. Ketika dipakai baru ada nilainya. Jadi uang itu dipakai ibu-ibu, untuk disimpan toh. Nyambung apa kak? Nah itu duit-duit disimpan toh kayak apa terus? Kalau nabung untuk keperluan nanti satu hari, aku boleh, nggak apa-apa. Tapi lah duit disimpan toh kayak apa? Dalam Islam uang itu dianjurkan untuk diapa? Diputar, gitu ya. Diputar kemudian dimanfaatkan. Baik. Kemudian berikutnya lagi ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Al Bukhari. Beliau bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathah." Yang mengikuti mayit itu menuju kuburan ada 3. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 pulang. Yang tetap bersama dia cuma 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya pulang. Wa yabqa amaluhu, yang tetap bersama dia adalah amalnya. Jadi yang setia kepada kita itu adalah amal soleh kita. Kabeh mulih. Ya. Ibu punya suami, cintanya kepada suaminya luar biasa. Suaminya ibu, cintanya kepada ibu luar biasa. Lalu ibu meninggal dunia. Suaminya ibu mengantarkan sampai kemana? Sampai kuburan. Tok mari wis. Tidak mungkin karena saya cinta kepada dia maka saya tetap bersama dia sampai di alam kubur. Kau no bu? Ya. Itu udah pulang nikah lagi. Ya betul. Dan nanti Kang Fauzi nikah lagi tuh. Mari ngono. Ya manusiawi karena kita butuh pasangan. Kita makhluk yang butuh pasangan. Kalau hidup membujang itu nggak tenang, harus butuh pasangan. Itu boleh secara syar'i. Artinya apa? Ojo ngandalno sopo-sopo. Berbuatlah kebaikan. Yang bisa menyelamatkan kamu siapa? Amalmu. Lalu dapat rahmatnya Allah. Karena itu diantara pelajaran yang diambil oleh Hatim Al-Asam dari gurunya, ya, aku melihat sahabatku paling setia adalah amalku. Maka aku jadikan dia sebagai sahabat setiaku. Karena nanti kalau aku mati masuk kuburan, dia ikut masuk kuburan bersama-sama aku. Baik, seperti itu ya. Kemudian berikutnya lagi disebutkan pula hadis riwayat Imam Ahmad, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yahramu ibnu Adam wa tabqa ma'ahu itnatan." Manusia itu akan menua, tapi akan tetap bersama dia itu tidak bisa menua 2 hal. Kita semakin tua ibu-ibu. Ya, ibu-ibu usia berapa? 17? Ya, kita kepala 5, kepala 6, atau bahkan mungkin kepala 7. Semuanya sudah apa? Berkurang. Ya, fisiknya berkurang, penglihatannya berkurang, pendengaran semuanya berkurang. Wong lek wis tuwa kabeh berkurang. Tapi ono loro sing tetep gak berkurang. Apa itu? Al-hirsu wal amal. Ketamakan atau kerakusan dan angan-angan. Jadi artinya kita ini sudah tua, sudah lemah semuanya, tapi tetap apa? Tetap tamak, tetap rakus terhadap materi duniawi dan panjang angan-angan, masih berhayal tentang materi duniawi. Dan yang bisa menghentikan semua itu hanya satu. Siapa itu? Kematian. Mati, ya.
Ada orang sudah tua, sudah stroke, gak iso obah, gak iso apa ibu-ibu. Tapi tetap pikirannya apa? Materi dunia ini. Tetap tamak dan tetap panjang angan-angan. Ya, semoga Allah selamatkan kita semuanya. Kemudian ada pula disebutkan riwayat di sana tentang satu orang salafus saleh namanya Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais atau juga disebut dengan Ad-Dhahhak. Beliau melihat satu orang di tangannya itu ada uang dirham. Dulu kan dirham ya, perak ya. Satu dirham itu sama dengan 3 gram perak. Di tangannya ada uang. Lalu dia ditanya, ini uang milik siapa? Orang itu bilang, ini milikku. Kemudian kata Al-Ahnaf bin Qais, uang itu milikmu kalau sudah kamu keluarkan di jalan Allah. Ya. Jadi duit itu menjadi milikmu kalau sudah kamu keluarkan di jalan Allah. Kalau masih kamu pegang, itu uang bukan milikmu, tapi kamu miliknya uang. Gitu loh Ibu-ibu. Jadi kalau sudah kamu keluarkan di jalan Allah, itu berarti uang milikmu. Kalau masih kamu pegang, berarti kamu dimiliki oleh uang. Karena itu kita harus belajar menguasai uang. Cara menguasai uang adalah dikeluarkan pada tempat-tempat yang baik. Kalau masih belum kita keluarkan, berarti kita dikuasai oleh uang. Baik. Kemudian disebutkan pula di dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran bahwasanya Nabi pernah bersabda, kalau seandainya manusia itu punya 1 lembah emas. Jadi menungso duwe 1 lembah emas. Ibu tahu lembah? Lembah itu apa? Gunung. Apa? Bukit gunung. Lembah itu antara 2 gunung. Antara 2 gunung. Jadi kene gunung. Lah, ini antaranya namanya apa? Lembah. Artinya gede. Nah, seandainya manusia punya 1 lembah emas, maka dia tidak akan puas. Dia ingin punya lembah yang kedua. Punya 2 lembah emas tidak puas, ingin punya lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Lek wis mati baru mandek. Lek durung mati durung mandek. Ka ono critane ibu-ibu, uang ya, saya akan cari uang. Kalau sudah dapat 1 miliar, saya akan pensiun, akan menikmati harta saya. Lalu Allah takdirkan dapat 1 miliar. Berhenti apa Anda? Gak kira. Nunggu 2 miliar dulu. 2 miliar saya berhenti, saya akan pensiun, istirahat untuk ibadah. Oleh 2 miliar, mandek apa Kak? Gak kira. Ngenteni piro? 4 miliar. Sampai kapan? Mati. Iya. Nah, kekayaannya pejabat-pejabat sekarang gitu, Bu. Piro kekayaan Ibu? Triliunan, Bu. Iya, triliun. Dudu sakmono kae gawe apa terus? Iku sampai kiamat gak entek, Bu. Kudu petung turunan mana sampai kiamat gak entek. Lah tuh buat apa uang sebanyak itu gitu loh. Itulah namanya alhaqumut takatsur. Lupa lalai, untuk mati baru sadar, tapi gak ono gunane. Kemudian ada sabdanya Nabi, ini di di tafsir Al-Qurtubi tadi ya, yaitu takatsurul amwal, orang yang memperbanyak harta, berlomba-lomba memperbanyak harta itu adalah jam'uha min ghairi haqqiha, mengumpulkan harta tidak sesuai dengan haknya. Jadi artinya mencari hartanya itu tidak peduli halal dan haram. Kemudian wa man'uha min haqqiha, setelah dapat dia mencegahnya dari haknya harta. Wis mari oleh, tidak dikeluarkan di jalan yang benar. Nafkah enggak dikeluarkan, zakat enggak dikeluarkan, hak-haknya enggak dikeluarkan. Kemudian wa syadduha fil aw'iyah,
dan itu hartanya diikat di apa namanya? Kalau zaman dulu tuh diikat di apa? Di apa? Tempatnya uang itu kalau dulu dari apa? Dari kalau dulu kan dari kain itu apa yang katanya kebo. Apa jenenge? Apa? Ya, di kantong ya, diikat di kantong. Jadi maksudnya orang yang hartanya membuat lalai itu adalah pertama-tama mencarinya dengan cara yang tidak benar. Yang kedua, kalau sudah dapat tidak dikeluarkan secara benar. Yang ketiga, uangnya diikat di kantong saja. Nah, kalau sekarang uangnya disimpan di brankas, dikunci. Dan kunci ini lali dijelenti. Ya. Seperti itu. Kemudian ibu-ibu, ada nasihat yang sangat bagus ibu-ibu. Ini nasihat dari Imam Al-Qurtubi. Ini cara mengobati hati, terutama hati yang keras. Oleh ana wong atine keras, dinasehati gak iso, wis gak eling akhirat, mikirin dunya tok, materi duniawi, maka cara untuk menyadarkan hati ini, melembutkan hati ini supaya mau taat kepada Allah, caranya ada 3. Caranya ana 3 ibu-ibu. Yang pertama, an yuktsira min dzikri hadhimil ladzat, yang banyak mengingat kematian. Sing akeh eling mati. Artinya saya mati, saya tinggalkan semua kenikmatan. Saya mati nanti anak saya jadi yatim, istri jadi janda, suami jadi duda, pokok eling mati. Yang kedua, rutin menyaksikan orang sekarat. Ya, rutin menyaksikan orang sekarat. Caranya bagaimana supaya bisa rutin menyaksikan orang sekarat? Lah mungkin ibu punya kenalan dokter di rumah sakit atau perawat, ibu pesen, engko nek ana wong sekarat, aku jeluk. Jadi rutin delok wong sekarat. Kayak kita tahu, iki loh, kayak gini sekarat ini. Ini dulu jenderal bintang 7. Iki presiden, iki wong top paling sugih sak alam semesta. Yang ini gitu. Sekarat ini gak berdaya, kayak iso apa-apa. Betapa lemahnya, betapa hinanya. Kemudian yang ketiga yaitu rajin ziarah kubur. Rajin ziarah kubur. Karena Nabi itu menyuruh kita ziarah kubur. Katanya Nabi ziarah kubur bisa membuat ingat akhirat, zuhud terhadap dunia, kemudian juga melembutkan hati dan membuat air mata berlinang. Ziarah kubur maksudnya ibu-ibu apa jenenge tafakur ya. Engko aku bakale kaya ngene iki. Iki sapa bulan kabeh ini. Kata beliau, ini adalah 3 perkara untuk orang yang hatinya keras, sudah banyak dosanya. Kalau dia sudah sadar dengan itu, alhamdulillah sudah terpenuhi. Kemudian kata beliau, adab ziarah kubur. Jadi kalau kita mau ziarah kubur ya, ibu biasa kalau ziarah kubur di mana? Kasin. Iya, Kasin ya. Mana lagi? Di mana? Di mana? Oh, Samaan, Tanahat. Baik. Ini kalau kita mau ziarah kubur. Walaupun para ulama beda pendapat, ziarah kuburnya orang perempuan ya. Dan pendapat yang kami ikuti adalah laki perempuan sama saja. Sunnah ziarah kubur, hanya saja perempuan harus pakai pakaian yang syar'i, enggak berdandan, kemudian aman daripada fitnah, kemudian tidak meratapi orang mati. Ya, ziarah kubur nomor 1 adabnya adalah saya niat ziarah kubur ini karena Allah, lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau mau pakai nomor, saya niat ziarah kubur ini untuk memperbaiki hati saya yang rusak.
Jadi memperbaiki hati saya yang rusak, noto hati, mengobati hati. Dan saya hampir tiap hari ziarah kubur ibu-ibu. Termasuk saya itu alhamdulillah rutin jalan-jalan. Dan saya pilih rutenya lewat kuburan, sekaligus ziarah kubur. Kemudian yang ketiga, yaitu niatnya adalah memberi manfaat kepada orang yang mati. Ya, memberi manfaat kepada orang yang mati. Itu kalau menurut Imam Al-Qurtubi, ya, membacakan Al-Quran di sisinya dan mendoakan. Ini bagi yang setuju ya. Ini masalah beda pendapat. Kalau Ibnu Taimiyah itu melarang baca Quran di kuburan. Tapi kalau sebelum Ibnu Taimiyah nggak ada yang larang. Ibnu Taimiyah itu ulama abad ke-7 Hijriah. Sebelum kemunculan Ibnu Taimiyah nggak ada satupun ulama yang melarang baca Quran di kuburan. Jadi ini memang pendapatnya Ibnu Taimiyah. Tapi monggo ibu meluk Ibnu Taimiyah gak apa-apa. Kalau saya tidak ikut dalam hal ini. Ya, Imam Syafi'i saja itu malah menganjurkan maca Quran di kuburan. Karena orang mati dapat manfaat. Namun ini khilafiyah ya. Atau mendoakan boleh, nggak ada khilafiyah. Kemudian yang keempat, menghindari jalan di atasnya kuburan atau duduk di atas kuburan. Kuburan kita itu ada rapi ya, semrawut. Maka kita kalau ke kuburan hindari, jangan ngelangkahi kuburan, jangan duduk di atas kuburan. Karena walaupun itu kuburan orang mati, dia masih punya kehormatan. Dek ni sore kono wonge, dan wonge iku ndelok awake dhewe, ketok gitu. Orang mati dengan orang hidup itu sama ibu-ibu. Ya. Orang mati dengan orang hidup itu sama persis plok. Cuman bedanya kalau orang hidup rohnya masih berada di dalam tubuhnya. Kalau orang mati rohnya lepas dari tubuhnya. Tapi dia masih hidup 100%. Cuma di alam lain, alam barzakh gitu ya. Kemudian adab yang berikutnya adalah kalau sudah sampai di kuburan memberi salam. Jadi sampai di kuburan memberi salam. Ini memberi salam umum ya, waktu masuk di gerbangnya kuburan. Masuk di apa? Gapuronya kuburan itu ya. Kalau yang sunnah dari Nabi itu membaca begini ibu-ibu. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Yarhamullahu al-mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Iku lek kate lengkap. Lek gak iso, ya sak iso ibu-ibu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya boleh enggak apa-apa ya. Cuman karena kuburan kita itu campur muslim dan non muslim, maka ditambahin lagi Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Seperti itu ya. Kemudian adab berikutnya lagi, apabila kita hendak menuju kuburan tertentu yang kita kenal, mau ke kuburan itu, kuburannya bapak, kuburannya ibu, kuburannya siapa, maka sampai di situ memberi salam lagi, salam khusus. Kalau tadi kan salam umum kan, pada ahli kubur. Nah ini setelah kita sampai di kuburan yang kita tuju, maka salam lagi, salam khusus. Assalamualaikum ya abi, atau assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya ummi. Assalamualaikum bapak, assalamualaikum ibu, assalamualaikum si fulan, warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di antaranya pula adabnya itu adalah mendatangi kuburan itu dari arah wajahnya. Dari arah wajahnya. Karena orang walaupun mati dikubur itu dianggap seperti orang hidup. Nah kalau kita mau ketemu orang hidup, ketemunya dari depan atau belakang? Dari depan. Berarti kalau kita itu, berarti ibu berada di sebelah barat menghadap ke timur. Jadi dari depan itu loh. Nyambung apa enggak? Di sini baratnya mana Bu?
barat sana ya. Lah kan orang mati kan itu kan ngadep sana kan Bu. Kan orang mati itu kan kepalanya di utara, ngadep sana kan. Nah berarti ibu kalau mau ziarah itu ibu di sebelah sini. Ibu ngadep nang kene timur, hidup depan gitu. Karena walaupun dia mati dianggap seperti orang hidup. Lihat pamburinnya gak cocok gitu loh. Seperti itu. Kemudian di antara adabnya lagi adalah kita bertafakur tentang kematian. Inilah di antara tujuannya ziarah kubur ibu-ibu. Tafakur, mikir. Ya. Iki sing di kuburan iki wis putus sampai keluargane kabeh. Putus sampai sahabat-sahabat kabeh, kekasih-kekasihnya. Di kuburan ini ada tentara sing top-top biyen melok perang, wis mati. Di sini juga ada orang yang paling sugih, wis mati ndek kene pisan. Kemudian juga wis pokok apa namanya? Tafakur. Inilah hasil daripada semua manusia. Baik, itu diantara adab ziarah kubur. Nah insya Allah kalau orang ziarahnya model gitu, hatinya akan apa? Mulai bersih, mulai apa? Lembut maneh. Hatinya lembut lagi, akhirnya dia pun fokus beramal untuk akhirat. Dunia silahkan, tapi jangan sampai cinta kepada dunia. Baik, itu nasihat dari Imam Al-Qurtubi. Kemudian kalau ibu masih mau lagi nasihat yang luar biasa ibu-ibu, kita ini perlu kadang-kadang di kamar diwian bayangno mati ibu-ibu, bayangno mati ya. Seandainya saya mati sekarang, nah ini malaikat maut datang mencabut nyawa. Iki nyawane wis mulai melaku teko sikil sampai di mata kaki, sampai di lutut. Jadi rasakan ibu-ibu, rasakan terjadi kepada kita, bayangno. Kemudian sekarang rohnya sudah berada di ya apa? Wis siap apa turun? Ya, itu kita tanya kepada diri kita sendiri. Ini penting ibu-ibu. Anda takut mati, mati. Pasti. Anda tidak takut mati, mati. Anda cerita mati, mati. Anda tidak cerita mati, mati. Wis mumpung ngono menisan ae ibu-ibu, pelatihan mati ibu-ibu. Iya, perlu ibu-ibu. Dan ini resep saya untuk ngerem ibu-ibu. Yang membuat kita baik karena apa? Eling mati. Karena kita orang beriman. Mati bukan berarti menyelesaikan masalah. Justru mati adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Ikan dunia ya apa? Sandiwara, laibun walahun, permainan, cendakura. Itu nanti mati baru kita hidup di alam nyata. Jadi kita rasakan sendiri ibu-ibu, ya apa? Ya. Rahimatu aku mati kira-kira ya apa. Kemudian bayangno aku mati diadusi, sapa sing ngedusi aku ya. Diwalak-walik awakku. Ya. Kemudian aku di kafani. Sing kafani aku kok sapa? Kemudian aku di sholati, sing nyolati sapa? Imame sapa? Ya. Terus bayangno aku digawa nang kene kuburan. Saya termasuk yang mana? Apakah saya termasuk orang yang teriak minta dicepatkan? Apakah aku termasuk orang yang teriak ketakutan? Ya dirasakan. Sampai di kuburan, mari kan dilebokno nang jero kono. Ya. Liang lahat, yang gelap, yang sempit, yang pengap. Kita biasa di rumah mewah. Sekarang di situ ditutup dengan telisik, ditimbun dengan tanah, diwian, kabeh, mulai. Ya, kita bayangkan ibu-ibu. Insya Allah kalau kita orang soleh, orang mukmin, kematian adalah saat yang terindah. Gak perlu mati ibu-ibu. Sing penting ibu-ibu, sing penting nomor 1 ojo syirik, jangan menyekutukan Allah. Dan nomor 2 jangan punya urusan dengan manusia. Orang. Sing penting ibu-ibu. Kalau dosa dengan Gusti Allah, insya Allah kita selalu minta ampun sama Allah. Pagi tadi sebelum subuh kita tobat.
Isuk tobat, awan tobat, sore tobat, bengi tobat, kate turu tobat, ngelilir tobat. Insyaallah bi Allah diampuni. Sing penting apa? Kudu syirik. Dan yang penting tidak ada urusannya dengan Orang. lain. Karena kalau dosa urusan dengan orang, kita tobat model apapun gak iso. Harus diselesaikan dengan pihak yang bersangkutan. Kalau tidak ada selesaikan, ya gak selesai. Urusannya pindah di akhirat nanti. Seperti itu. Kemudian kata Ibnu Katsir, ada riwayat dari Maimun bin Mihran, salah seorang ulama salafus saleh. Kata beliau, aku duduk di sampingnya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian beliau membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lalu beliau bilang kepada Maimun, wahai Maimun, aku tidak melihat orang mati yang dikubur di kuburan itu melainkan ziarah. Dan orang yang ziarah pasti akan pulang ke rumahnya. Jadi berarti wong mati dikubur di kuburan tidak kekal di sana. Ini hanya apa? Sementara nanti akan dikeluarkan, ya pulang ke rumahnya. Hanya rumahnya surga atau neraka. Demikian. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Baik, ini perlu saya tuliskan ya, tingkatan-tingkatan ilmu, tingkatan pengetahuan dan tingkatan keyakinan. Jadi keyakinan itu ada tingkatan-tingkatan. Ilmu. Hakul yakin. Pengetahuan. Ya, itu tingkatan keyakinan. Jadi keyakinan itu mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama adalah
Ilmul yakin. Ilmu atau pengetahuan yang membuat dia itu yakin. Ilmu atau pengetahuan yang membuat dia itu sampai ke tingkatan yakin. Kemudian yang kedua, ainul yakin. Di samping ilmu tadi ada plusnya, yaitu dia melihat sendiri sehingga tambah yakin. Kemudian yang ketiga, hakul yakin. Bukan hanya ilmu dan melihat saja, tapi langsung merasakan. Ya, contoh paling gampang. Ibu tinggal di Kota Malang, lalu ada orang-orang banyak cerita kepada ibu bahwa di Malang Selatan ada pantai namanya Balai Kambang, misalnya gitu ya. Ono wong wake toko kono kabeh, ya, tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong. Sehingga ibu sudah punya ilmu pengetahuan, yakin bahwa di Malang Selatan ada pantai namanya Balai Kambang. Kemudian ibu berangkat ke sana sendiri. Sampai ibu benar-benar melihat ketok. Oh, iki ta sing jenenge Balai Kambang, tambah muantep. Yang ketiga, ibu masuk ke pantainya dan mandi di pantai itu. Tambah muantep maneh. Itu namanya hakul yakin, puncaknya keyakinan. Atau contohnya Ka'bah. Dulu belum ada foto, belum ada video. Ada orang-orang pulang dari Mekah, wabe cerita di Mekah ono Ka'bah, modeling ini dan seterusnya. Ibu yakin bahwa di sana ada Ka'bah, tapi berdasarkan ilmu pengetahuan. Akhirnya ibu diberi rezeki bisa berangkat ke Mekah. Ibu melihat, oh, iki jenenge Ka'bah. Lalu ibu datang ke Ka'bah, menyentuhnya dan mencium Hajar Aswad. Itulah hakul yakin. Artinya sungguh rugi orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Akhirat benar-benar ada. Anda percaya, Anda tidak percaya, nanti benar-benar ada. Sekarang kita masih baru di tahapan yang pertama, ilmul yakin. Nanti kiamat baru ainul yakin. Wis mlebu surga utawa neraka baru hakul yakin. Kemudian ayat yang terakhir, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat keimanan, termasuk nikmat air tawar. Ini nikmat dari Allah. Bagaimana kalau Allah jadikan semua air itu asin, ibu-ibu? Kita masih bisa minum air tawar, ya, sehingga dulu Nabi pernah bersabda, sesungguhnya yang pertama ditanya nanti hari kiamat kepada seorang hamba adalah tentang nikmat yang Allah berikan. Nanti dia akan ditanya, bukankah kami dulu telah memberikan kesehatan kepada badanmu? Bukankah kami dulu telah memberikan kepadamu air yang sejuk? Apakah kamu bersyukur atau kamu kufur? Ya. Jadi nanti kita ditanya syukur atau kufur. Wis pokok kabeh nikmat kok ditakoni. Dan cara syukurnya itu ada 3, ibu-ibu. Agar kita termasuk orang yang bersyukur, caranya ada 3. Syukur yang sempurna. Satu, dengan lisan.
kedua dengan hati, ketiga dengan anggota tubuh. Ini baru benar-benar namanya syukur. Yang pertama, syukur dengan lisan, kita memuji-muji Allah. Alhamdulillah. Allahumma rabbana lakal hamdu wasyukru. Terima kasih ya Allah. Yang kedua, syukur dengan hati. Kita meyakini ini semua nikmat bukan karena saya hebat, bukan karena saya top, bukan karena saya pinter. Ini benar-benar dari Allah. Yang ketiga, anggota tubuh kita pergunakan nikmat untuk taat kepada Allah, bukan dipergunakan untuk maksiat. Demikian berarti kita sudah menyelesaikan tafsir surat At-Takatsur. Monggo kalau ibu-ibu mau mencatat kandungannya. Ya. Mau apa enggak? Mau. Nyatet-nyatet ya. Olahraga tangan, insyaallah itu bisa menghindarkan dari stroke ibu-ibu. Betul. Iya kan? Nulis karena olahraga tangan. Iya. Baik, tafsir tadabbur surat ke-102 surat At-Takatsur yang nomor 1. Hendaklah kita waspada. Hendaklah kita waspada dari berbangga-banggaan. Dalam segala hal. Karena hal itu menjadikan kita lalai dari mencari bekal, ya, dari mencari bekal untuk akhirat kita. Ya, hendaklah kita waspada dari berbangga-banggaan dalam segala hal, karena hal itu menjadikan kita lalai dari mencari bekal untuk akhirat kita. Yang nomor 2, kita semua pasti mati dan dimasukkan ke dalam kubur. Yang nomor 3, kuburan adalah persinggahan pertama. Menuju alam akhirat yang kekal tanpa batas. Yang keempat, kita semua mengimani adanya surga dan neraka. Di akhirat nanti. Yang kelima, semua kenikmatan yang Allah berikan
kepada kita di dunia ini. Hendaklah kita pergunakan untuk kebaikan. Dan bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Apalagi keburukan. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat nanti. Baik, yang terakhir, yang keenam, sudahkah kita siap untuk menjawab pertanyaan di akhirat nanti? Ya, insyaallah cukup itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan. Monggo Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait saudara Ustaz, kemarin saya dengar bahwa kalau kita ikut arisan, terus kita dapat arisan, setelah itu kita memberi jamuan kepada peserta arisan ketika arisan itu berada di rumah kita. Terus memberi jamuan di situ itu termasuk perbuatan riba. Benarkah itu? Kalau kita berniat karena sedekah, bukan karena riba, tapi kita berniat sedekah, ya tamu harus kita hormati. Nah, namanya tamu kan kita mesti gubuh, nunggu, sudu. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu tanyakan ini sudah pernah kami bahas Bu ya. Dan memang ada yang tanya seperti yang Ibu tanyakan, karena ada video seorang ustadz yang mengatakan itu tidak boleh, lalu membawakan riwayat-riwayat gitu kan ya. Itu karena diambil dari kata-kata kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riban. Hutang piutang yang timbul manfaat, maka itu masuk kategori riba. Lah, kalau yang saya pahami Bu, yang saya pahami ya, kita ngadakan arisan keluarga biasanya. Yang mana arisan keluarga itu sebenarnya tujuan utamanya adalah kumpul-kumpul. Cuman untuk mengikat maka dikasih arisan. Nah, kalau itu makan-makan ya tidak apa-apa Bu. Karena itu tujuannya bukan hutang piutang yang kemudian timbul manfaat. Istilahnya ono arisane, ga ono arisane, tetap acara iku ono, tetap kumpul-kumpul ono, tetap makan-makan itu ada. Sehingga itu makan-makan tidak ada urusannya dengan utang piutang. Jadi itu beda kasus Bu, itu beda kasus ya. Yang tidak boleh itu misalnya ibu ngutangi nang wong ya, kemudian orang itu
nanti ngasih ibu apa karena apa? Karena dia Perjanjian. utang uang sama ibu. Itu ya tidak boleh. Itu loh. Nyambung apa enggak? Ya. Jadi beda kasus itu. Jadi riwayat yang dibawakan itu dengan kasus yang ada itu tidak sama. Jadi kalau yang saya pahami, kumpul-kumpul kita arisan itu sebenarnya tujuannya itu bukan mengambil manfaat dari utang piutang, tapi itu adalah acara kumpul-kumpul. Yang mana kalau acara kumpul-kumpul pasti ada hidangannya, makan minumnya. Sehingga seandainya pun tidak ada arisan, maka tetap ada kumpul-kumpul dan tetap ada makan minum. Sehingga itu kumpul dan makan minum itu tidak ada urusannya dengan utang piutang. Jadi beda kasus itu Bu. Beda kasus ya. Jadi yang memang tidak boleh itu hutang piutang yang kemudian timbul manfaat dari hutang piutang itu. Misalnya begini, ada orang itu hutang lahan, hutang apa? Hutang sawah, gitu ya. Atau gini loh, ada orang itu mempergunakan apa namanya? Bukan hutang apa? nyewa Istilahnya itu apa? Dia bagi hasil. saya utang kemudian menggadaikan ya. Jadi kan ada orang utang, lalu sebagai jaminannya itu sawah, gitu kan? Lah sawahnya itu dikelola, diambil manfaat itu nggak boleh. Itu namanya hutang piutangnya dimanfaatkan. Itu loh. Jelas apa enggak? Kalau hutangnya seperti ini Ustaz, dia hutang untuk modal, untuk jualan umpama, Iya. untuk jualan. Nah kita tidak minta dari hasilnya, cuma kita dikasih dari hasil tersebut. Kita tidak minta. Nah maksudnya tidak memberi berapa persen tidak. Namun karena itu tadi dibuat modal, maka kita diberi hasilnya. Hasilnya tidak ditentukan berapa persen. Iya. Bagaimana? Itu tidak boleh Bu. Karena akadnya apa? Akadnya awalnya. Akadnya hutang kan? Pinjam. Kalau Untuk modal. Nah, kalau akadnya hutang tidak boleh Bu. Akadnya diubah. Akadnya diubah itu mudharabah, bagi hasil. Jadi akadnya diubah, jangan utang piutang. Akadnya diubah bagi hasil dan itu pun harus ditentukan. Nanti kamu dapat keuntungan berapa persen. Dan keuntungannya pun tidak pasti. Mungkin banyak, mungkin sedikit, mungkin tidak untung, mungkin rugi. Jadi akadnya diubah Bu. Jadi akadnya jangan pakai akad utang piutang. Akadnya diubah menjadi akad apa? Mudharabah, yaitu bagi hasil. Dan harus ditentukan Bu. Ditentukan keuntungannya dibagi berapa? 50, 50, 60, 40, 70, 30 dan seterusnya. Dan keuntungan itu pun tidak pasti. Bahkan resiko kalau rugi uangnya ibu kena juga. Jadi dalam Islam itu kalau senengnya dirasakan bersama, kalau rugi juga rugi dirasakan bersama. Jadi bukan sistem kapitalis. Kapitalis itu ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi seperti itu Bu. Semoga jelas ya. Monggo kalau ada lagi silakan. Aduh. Ustaz, Ya. yang bagaimana ya kalau misalnya yang selama ini masih sering dilakukan kalau ada yang mayat dimasukkan ke liang lahat tuh dipakai azan gitu loh Ustaz. Ya, di kuburan kan? Iya. Itu Baik. gimana ya? Itu tradisi orang Indonesia ya. Di dalam hadis-hadis Nabi tidak ada Bu. Jadi orang mati di kuburan di azan itu tidak ada. Itu tradisi saudara kita dari satu kelompok lah gitu ya. Itu tradisi. Kalau saya tidak ikut gitu. Saya niru Nabi aja.
Jadi kubur selesai, lalu didoakan. Jadi itu kembali kepada tradisi kelompok tertentu. Kalau ibu dari kelompok itu ya monggo, terserah ibu. Karena kalau itu diributkan nanti akan tukaran. Kita kan suka tukaran gara-gara masalah gitu. Suka tuh. Berarti yang sakarmu. Kayak aku gak. Jadi saya kalau dalam hal penguburan ikut Nabi. Jadi lek Nabi ku jenazah dilepon kuburan membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, Bismillah wa ala millati Rasulillah, kubur ditimbun, lalu berdiri di sampingnya mendoakan. Terutama dengan doa yang prinsip, memintakan ampunan dan memintakan ketetapan hati. Seperti itu. Jadi kami tidak ikut-ikut itu. Cuman sekali lagi itu masalah bagi sebagian saudara kita itu masalah besar. Kalau ibu ngelarang-larang suatu karang, suara ribut. Ya. Nanti ibu dituduh Wahabi ini itu macam-macam. Dan bukan di kita tradisinya bukan hanya itu Bu, akeh Bu. Kok wong mati dikai kembang-kembang sak macam nih, gitu kan. Mahal. Itu tradisi. Padahal bagi orang mati nggak ada manfaat sama sekali. Orang mati nggak butuh kembang belas. Kalau doa ya, gitu ya. Tapi kita harus bijak menyikapinya. Jangan sampai kita tukaran gara-gara masalah ini. Karena ada kasus Bu, di satu daerah itu ada anak-anak baru ngaji, ngerti, langsung ngejos Bu. Ada keluarganya mati, kayak kembang-kembang sama cemik, langsung dicowok, kembangnya dibuang nang sampah Bu. Akhirnya tukaran akhirnya. Ya itu namanya apa? Itu tidak bijak dalam menyikapi masalah. Perbedaan. Anggaplah itu salah, keliru, tapi itu keyakinan mereka. Dan yang jelas itu bukan masalah yang prinsip, yang tidak seharusnya kita tukaran. Beda pendapat monggo, ya. Jadi dalam hal-hal berislam ini, kalau memang ada contoh dari Nabi, saya lebih cenderung ikut Nabi. Demikian, wallahu a'lam. Berarti tanya. Monggo. Masih ada lagi yang lainnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hari perhitungan atau hisab, ada sebagian ulama bahwasanya segala sesuatu itu adil, di mana kebaikan sedikit akan dibalas dan keburukan sedikit pun pasti dibalas. Yang mengatakan bahwasanya sebelum dihisab di akhirat kelak, di dunia pun kita bisa menghisab diri kita sendiri setiap saat atau di saat kita hidup itu. Bagaimana untuk hisab itu sendiri? Apakah bisa sama dengan keadilan Allah yang ada di sana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya ada ucapan dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Sahabat Umar bilang, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab. Jadi maksudnya sebelum nanti di akhirat kita diperhitungkan, maka selama di dunia ini yang rajin memperhitungkan diri sendiri. Berarti sing rajin apa? Muhasabah, introspeksi diri, mawas diri. Atau gampangnya sing rajin ngitung dosa. Bukan ngitung kebaikan, tapi ngitung apa? Dosa. Seandainya satu hari dosa saya ada 1, maka 1 bulan dosa saya ada 30. 1 tahun dosa saya ada 360. 360. Kalau umur saya 60 dipotong 15. 50 dipotong 15 berapa? Berapa? 55. 45 dikali 360 berapa? Oh, banyak. Monggo dihitung Bu. Tak hitung Bu. Itu pelajaran matematika Bu. 300.
360 dikali 45 sama dengan 16.200. 16.200. Berarti nanti saya ketemu Allah membawa dosa 16.200. Kalau satu hari dosa saya 1. Saya sedina dosa saya 100. Piro? Ditambahin 02. Tambahin 02. Oh, enggak tambahin 02. Tambahin 02 berarti 16.200.000. enggak 1 juta. Oh iya, 1.600.000 ya. Artinya kita ini benar-benar apa? Kita ini benar-benar buruk, banyak dosa itu. Sehingga kita rajin taubat kepada Allah. Ya. Dan saya sebenarnya punya saya punya cara muhasabah. Kalau ibu mau, kalau ingin selamat, itu saya tuliskan ada 11 cara muhasabah. Ya, biar nanti hari kiamat itu kita ringan hisabnya. Amin. Amin ya. Yang pertama yaitu madza kuntum ta'budun. Yang kamu sembah itu apa? Ya. Ini berkaitan dengan la ilaha illallah. Apakah saya sudah menyembah Allah dengan sebaik-baiknya? Apakah saya sudah bertauhid? Apakah saya sudah menghindari syirik? Itu yang nomor 1. Ya, berkaitan dengan la ilaha illallah. Apa yang kamu sembah? Yang kedua, madza ajabtumul mursalin? Apa responmu terhadap Rasul? Apa responmu terhadap Rasul? Ini berkaitan dengan Muhammadur Rasulullah. Apakah saya sudah mengikuti Nabi? Ataukah saya menyalahi Nabi? Ya, itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, umur saya habiskan buat apa? Umurku tak entekno gaya apa? Apakah untuk kebaikan atau keburukan atau sia-sia? Jadi muhasabah umur, usia. Kemudian yang keempat, badan saya. Badan saya ini saya rusakkan untuk apa? Awake dhewe biyen sehat, saiki wis rusak kabeh awake. Apakah rusaknya badan saya di jalan Allah ataukah rusaknya badan saya karena dunia, materi duniawi, karena maksiat? Jadi awakmu rusak kabeh gawe apa? Gawe taat apa gawe maksiat, apa gawe sia-sia? Ini badan nanti akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang kelima, ilmu. Apakah kamu sudah belajar dan apakah kamu sudah mengamalkan ilmumu? Ditanya itu nanti. Kemudian yang keenam, harta. Harta pertanyaannya 2, dari mana kamu dapat dan kemana kamu keluarkan? Oleh tekondi, halal apa haram, metune, sing wajib-wajib, sing sunnah-sunnah. Kemudian yang ketujuh, tentang kewajiban-kewajiban, fardu-fardu. Apakah saya sudah sholat 5 waktu dengan baik dan benar? Apakah saya sudah puasa Ramadan dengan baik dan benar? Apakah saya sudah zakat dengan baik dan benar? Pokok kewajiban semuanya kita muhasabah. Yang kedelapan, larangan-larangan. Apakah saya sudah meninggalkan larangan-larangan Allah yang diharamkan, termasuk kedoliman-kedoliman? Apakah saya sudah meninggalkan kedoliman-kedoliman, ataukah saya masih punya kedoliman-kedoliman? Kemudian yang kesembilan, kelalaian-kelalaian. Berapa banyak kelalaian-kelalaian saya? Walaupun bukan dosa, tapi perbuatan yang sia-sia. Karena Allah menciptakan kita bukan untuk lalai, tapi untuk apa, ibu-ibu? Untuk apa? Ibadah. Jadi hambanya Allah. Kemudian yang ke-10, muhasabah anggota tubuh. Anggota tubuh kita perinci dari atas. Mata saya, berapa banyak maksiatnya mata saya,
telinga saya, lisan saya, hidung saya, tangan saya, kaki saya, perut saya, kemaluan saya, ya, muhasabah anggota tubuh. Dan yang ke-11 ini paling dahsyat, muhasabah hati. Hatiku apa wis bersih, apa sih banyak penyakit-penyakitnya dan kotoran-kotorannya. Bagaimana hati saya, apakah ada kekafiran atau tidak, apakah ada kesyirikan atau tidak, apakah ada kemunafikan atau tidak, ada riya, ada sum'ah, apakah ada sombong atau tidak, ada ujub atau tidak, ada hasad, iri dengki atau tidak, ada su'udzon atau tidak, penyakit-penyakit hati. Nah itu insya Allah kalau kita rajin muhasabah, mudah-mudahan kita semakin baik dan nanti hari kiamat hisab kita apa? Ringan. Soalnya wis rajin apa? Muhasabah. Tapi kalau kita tidak pernah muhasabah, sembrono Bu, kita merasa apa? Suci, seakan-akan ahli syurga. Baik, wallahu a'lam. Monggo kalau ada lagi yang lainnya silakan. Kita masih ada waktu 8 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo, waalaikumsalam. Iya. Gimana kita menyaksikan begitu dahsyatnya gitu ya Ustaz di sana. Terus kita melihat kenapa yang kelihatannya seperti sangat membela Palestina sekarang itu negara-negara yang tergolong Syiah gitu. Iya. Seperti Iran dan gitu. Sementara untuk Arab sendiri bagi Paulus sekarang itu seperti apa? Nah, bagaimana sikap kita itu melihat seperti itu? Terus yang keduanya, kan banyak sekarang itu ada lembaga atau sejenisnya itu yang memang dia mengumpulkan sedekah atau itu untuk membantu Palestina gitu saja. Terus untuk di Malang sendiri, kira-kira mana Ustaz yang mungkin Ustaz ini ya, maksudnya rekomendasikan gitu, karena kan untuk bawa ke sana pun sepertinya kan sulit gitu Ustaz. Tapi kan kita lihat banyak sekali lembaga-lembaga yang mengumpulkan untuk kegiatan ini. Atas nama kan. Iya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang masalah Palestina ini terutama hari-hari ini ya luar biasa ibu-ibu. Dan itu akan terus sampai hari kiamat Bu. Tidak akan berhenti ya sampai kiamat terus itu. Jadi memang bumi Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu nanti akan berlanjut sampai hari kiamat. Dan orang Yahudi pun oleh Allah dikumpulkan di sana, itu adalah pengkondisian. Karena nanti menurut Nabi akan ada perang besar, kaum muslimin melawan Yahudi. Dan mereka sudah kumpul, jadi membantai mereka itu nanti enak. Terus kumpul di kono kabeh. Sehingga nanti Yahudi sembunyi di balik batu, batu berbicara. Sembunyi di balik pohon, pohon berbicara, kecuali pohon gharqad. Ya. Dan itu menurut para ulama itu nanti Bu perang akhir zaman. Sudah tidak ada lagi teknologi. Benar-benar perangnya balik kayak zaman dulu, pakai pedang, pakai panah, pakai tombak. Sehingga mereka bisa sembunyi di pohon gharqad. Ya. Dan kita juga bersyukur kepada Allah, Allah menjadikan ada orang-orang seperti pasukan Hamas. Sudah hampir setahun Bu. Iya. Mereka ala kadarnya kayak gitu, tidak bisa dikalahkan. Ya, dengan izin Allah. Justru Yahudi di lapangan itu kalah Bu. Sehingga Yahudi bisanya hanya apa? Membantai rakyat sipil. Di lapangan mereka kalah.
Apalagi sekarang tambah meluas perangnya, ya, dengan Lebanon, dengan Iran juga. Lah kenapa yang bantu kok Iran? Terlepas Iran itu Syiah, Bu ya. Syiah itu kan nimbang, Bu ya. Iya. Yang memang dohirnya yang tampak, memang yang perang sama Israel dia Iran, Syiah, Bu. Ahli sunnah enggak, Bu, malah ngedol kabeh, Bu. Saudi, Kuwait, Yordan, semuanya malah pro Israel kabeh. Ini memang fitnah bagi kita. Lah kita mau mengatakan Syiah bohong-bohongan, sandiwara. Loh, kamu ini buta kan? Nyata, bahkan berita terbaru yang diserang oleh Iran itu pangkalan-pangkalan militer. Tempatnya apa? Bandara, pesawat-pesawat tempurnya Israel. Apa sandiwara itu? Seperti itu. Bahkan tokohnya Syiah terbunuh kemarin. Apakah sandiwara itu? Seperti itu. Di satu sisi kita akui mereka memang membantu, tapi di sisi lain jangan pernah lupa mereka adalah Syiah. Yang mana Syiah dengan kita memang bedanya total. Jadi bedanya bukan seperti NU Muhammadiyah, memang bedanya beda prinsip. Mulai dari atas sampai bawah beda semuanya, dan kita harus waspada, hati-hati. Itu satu, Bu ya. Yang kedua, mengenai badan-badan yang bisa dipercaya, insya Allah masih ada, Bu, yang bisa dipercaya. Termasuk insya Allah sahabat Al-Aqsa. Sahabat Al-Aqsa ya, yang mana kebetulan saya juga salah satu penasehatnya. Ya, saya termasuk Ustadz Salim Afila, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Fauzil Azim, Dr. Mustafa Umar, kemudian juga Ustadz siapa yang di Iskariman itu, Ustadz Syihab. Ya. Insya Allah mereka amanat, Bu. Adapun kalau apakah bisa masuk ke Palestina, sangat bisa, Bu, gampang, Bu. Gampang. Jadi bukan uangnya dimasukkan ke sana, bukan, tapi punya hubungan ke sana, sehingga nanti tinggal mereka diberitahu, ini ada uang sekian, silakan dipakai, gitu loh. Jadi mereka punya orang di dalam dan punya orang di luar. Kita serahkan yang di luar itu yang nyampaikan ke orang dalam, dan itu bisa masuk, Bu. Tapi tidak semua yayasan punya jalur seperti itu. Ya, dan saya ngomong gini karena saya tahu sendiri. Ya, kami kadang juga ikut bawa uang sendiri. Ya, bawa diserahkan langsung tunai. Tapi nyerahkannya bukan ke Palestinanya. Sekarang nggak bisa masuk Palestina, nyerahkannya di luar Palestina. Nanti dari situ mereka yang menyerahkan ke dalam. Ono cara nih. Seperti itu. Jadi kalau yang saya rekom, yang saya tahu dan berani merekom, yaitu sahabat Al-Aqsa. Ya, itu nanti ada websitenya, silakan dibuka, sahabat Al-Aqsa. Itu ada bantuan untuk Palestina, ada bantuan untuk Suriah, ada bantuan untuk Yaman, ada bantuan untuk Rohingya, ada bantuan untuk Uighur. Jadi memang kami fokus membela garis depan, membela kaum muslimin yang tertindas. Seperti itu. Itu semuanya ada rekeningnya masing-masing. Yang Palestina rekeningnya mana, itu ada ya. Nanti Ibu buka aja websitenya, Sahabat Al-Aqsa. Ada. Itu nanti semua ada. Saya berikan contoh ya, biar aman. Biar aman. Sahabat Al-Aqsa. Nah, ini websitenya. Ini websitenya ya, seperti ini. Iya, sebentar, tulis saja seperti ini. Kemudian nanti kalau Ibu ingin rekeningnya, diketik aja di itu ada infak. Nah, infak, semua rekeningnya keluar itu. Ya, rekening yang untuk Palestina, Suriah, Rohingya, Yaman, Uighur, kemudian Baitul Ilmu, Baitul Maqdis, dan operasional. Dan kelebihannya sahabat Al-Aqsa ini, Bu, uang infak itu tidak dipotong untuk biaya operasional. Karena ada dana sendiri untuk operasional. Jadi tidak dipotong sedikit pun.
Demikian, wallahu a'lam. Monggo silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.